Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fahmi dengan NIM 555223045. Di sini saya akan memberikan tutorial pengoperasian dari aplikasi Mayombi. Jadi yang langkah pertama kita masuk ke Create, kemudian kita klik Next di sini. Untuk company name kita isikan PD Pelangi. Untuk alamatnya Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Untuk nomor teleponnya 022 325 5575. Untuk fax numbernya juga kita samakan saja. Dan untuk emailnya itu pelangi@cbn.net.id. Nah, selanjutnya kita next. Di sini kita ubah current financial year-nya dari 2020. Di sini Desember, dan conversion-nya juga Desember. Dan ini 12 ya, udah bener. Oke, kita next lagi. Terus kita pilih yang nomor 3. Kemudian di next. Dan di sini namanya mungkin bakal saya ubah. Kita next. Nah, di sini ada 2 pilihan, kita pakai yang comment center. Dan di sini sudah muncul ya cut file-nya. Di sini sebentar. Nah, di sini yang pertama kita perlu membuat akun list. Caranya itu kita klik link, kemudian kita ke account list. Nah, jadi di sini terdapat account list. Nah, di aset bagian general check account kita ganti jadi cash in bank yang ini. Oke. Cash in bank, kita klik OK. Kemudian undeposit fund diganti jadi BT Cash. Tapi karena sudah ada 1200 dipakai oleh payroll check, jadi kita ganti jadi sebentar. Oke, ini diganti jadi 999 dulu. Nah, kemudian untuk undepositnya 1200. Di sininya diketikkan petty cash. Kemudian kita ganti yang trade debtors. Nah, ini diganti jadi account receivable 1300. Kemudian account name-nya accounts receivable. Oke. Kemudian kita ke liability. Nah, di sini kita cari yang trade creditors. Oke. Jadi ini nomornya 100. Nah, di sininya kita ganti jadi account payable. Klik OK. Dan GST collected-nya diganti jadi other current liability. Kemudian nomornya jadi 1500.
dan ini diganti jadi ppn outcome. Kemudian yang GSTP juga sama, ini jadi ada current liability terus 1600, dan di sini jadi ppn income. Dan klik OK. Nah, setelah ini kita masukkan semua akun yang ada di sini ke MyOB-nya. Nah, di sini kita klik aset. Tapi kita akan membuat header akunnya dulu dengan cara klik new. Nah, di sini kan ada current asset, fixed asset dan lain-lain. Jadi kita di sini klik aset. Kita klik nah, sini header akunnya kita masukkan dulu angkanya, angka 1000. Kemudian di sini current assets, kita new lagi, akunnya 2000, termasukkan di sini fixed assets. Nah, kemudian klik OK. Dan kita new lagi di current asset, kita masukkan lagi. Karena cash in bank mudah dan ketika sudah, kita masuk ke allowance for the full debt. Nah, itu nomor 1400. Tuliskan allowance for the full debt. Dan klik OK. Menu lagi 1500 merchandise inventory, menu lagi 1600 itu store supplies, menu lagi 1700 yaitu prepaid insurance, dan kita new lagi 800 itu prepaid rent, dan new lagi di sini ada 190 ada prepaid tax. Oke, kemudian new lagi karena rekan aset sudah, kita ganti ke fixed asset. Dan di sini 1200 maksud saya 2100 itu ada equipment at cost. Kemudian di sini nomor 2110 itu ada equipment debt. Kita klik OK di sini. Nah, baik, jadi di sini current assetnya sudah masuk. Sini juga fixed asset sudah. Nah, jadi kita dorong biar ini kelihatan kalau ini tuh sub akun ya. Di sini klik down. Dan semuanya Oke. Terus kita bisa ke liability. Kita bikin header account. Oke, di sini jadi untuk liability ada dua, yaitu ada current liability dan long term liability. Nah, jadi di sini kita masukkan dulu 1000 untuk current
liabilities. Mungkin kita new lagi 2000 untuk long term liability. Kita klik OK. Setelah itu kita masukkan sub akunnya ke sini. Outcome variable udah masuk, PPN outcome dan income juga sudah masuk. Dan kita di sini masukkannya dulu. Caranya itu kita klik new, kemudian ke other current liability. Kemudian di sini untuk kodenya yang belum masuk itu income tax payable yang nomornya expense payable yang nomornya 1200. Ininya expense payable. Kita klik new lagi untuk income tax payable. Kemudian new lagi, kita ke 1400, kita masukkan PPN payable, kemudian kita klik OK. Oke, jadi ini sudah masuk semua yang ada di sini. Selanjutnya kita dorong lagi supaya kelihatan ini sub akunnya. Kemudian kita masuk ke long term liability. Nah, di sini jadi di long term liability itu ada bank perkata loan. Kita tinggal ganti saja. Liability kita masukkan bank permata loan. Kita klik OK. Jadi di sini sudah muncul ya untuk long term liability-nya. Jadi sekarang kita lanjut ke equity. Di equity itu kita mengikuti yang di bawah ya. Nah, di sini untuk equity-nya ada Andrian Kapitalan dan Grandaring. Jadi kita di sini klik new, kemudian 1100 Andrian Capital, dan new lagi 1200 Andrian Drawing. Dan kita klik OK. Dan sudah muncul. Lanjut kita ke income. Di sini income kita ikut yang ini ya, ada sales dan sales rental. Kita klik new 1100 sales, dan 1200 itu sales return. Kita klik OK. Dan sini sudah muncul. Kemudian kita cost of sale. Di sini ada cost of goods sold. Kita masukkan saja 1100 cost of goods sold. Dan 1200 ini freight paid. Kita klik OK. Kemudian ke expense. Klik new. Di sini ada advertising expense dan lain-lain, kita masukin saja 1100 advertising expense. Kita klik new. Di sini 1200 telepon
kemudian jauh lagi ini 1300, terus expense lagi 1400, ini ada expenses 1500, ada depreciation expense. 1600 ada insurance expense, dan 1700 ada rent expense. Kemudian 800 itu wage dan salaries expense, dan terakhir itu 1900 adalah other operating expenses. Dan kita di sini klik OK. Setelah ini kita masuk other income, yaitu di sini ada satu, yaitu interest revenue. Kita tinggal new saja. Kemudian 1100 di sininya interest expense. Terus kita klik OK. Untuk other expense di sini ada 3, kita masukkan saja. Terus nomor itu interest expense. Kemudian 120 itu bank service charge. Kemudian 1300 itu ada income tax expenses. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi di sini sudah muncul semua other expenses. Nah, kemudian untuk waktu di sini sudah semua, jadi kita close saja. Selanjutnya kita mengatur link pajak. Kita ke list, kemudian kita ke tax code. Nah, di sini ada banyak ya pajak-pajak. Ini hapus semua saja dan disisakan yang goods and service tax dan non-reportable. Jadi cara hapusnya kita tinggal klikkan saya. Nah, di sini sudah disisakan. Kemudian kita edit. Untuk namanya kita ubah jadi PPN. Klik OK. Dan di sini jadi pajak pertambahan nilai, rate-nya juga tetap 10%. Karena di soalnya ini 10% ya. Oke. Jadi di sini tetap 10%. Kemudian ikutkan of tax collected-nya ini tetap, dan ini juga tetap PPN income. Kemudian kita klik OK. Kemudian yang bagian ini kita edit dan deskripsinya jadi tidak kena pajak. Oke, baik. Setelah itu kita klik OK saja. Kemudian setelah itu kita akan setting link account. Nah, caranya itu kita ke setup, kemudian kita ke balance,
maksudnya ke link account, kemudian ke accounts and banking account. Nah, di sini untuk bank account dan bank link account ini kita ganti ke testing bank. Kemudian kita klik OK, kemudian kita ke setup, terus ke link account, ke sales account. Dan di sales account kita lihat yang ini sudah betul, kemudian kita klik OK saja. Kemudian untuk yang bagian purchase kita cek di sini udah sesuai, tetapi yang ini ada yang udah dicetak, ini dihapus aja cetaknya. Oke, kita klik OK. Selanjutnya kita akan memasukkan data yang ada pada neraca saldo awal ini. Di sini ada saldo, neraca saldo. Untuk caranya itu kita klik setup, kemudian kita ke balance, kemudian ke account opening balance. Nah, kita tinggal masukkan aja ini. Jadi cash in bank itu 41.520 dan petty cash 9.800. Account receivable nya itu 85.800. Dan allowance nya itu 11.800. Nah, ini dikasih minus ya, 11.800 karena dia saldo normalnya di kredit. Untuk merchandise inventory itu 520 juta, dan untuk store supply itu 9.800, dan prepaid insurance itu 15.300, prepaid rent itu 21.300, kemudian prepaid tax itu 15 juta, dan equipment at cost ini 63.300. Nah, untuk equipment account-nya karena ini di kredit, jadi kita kasih strip atau min. Ini juga sama, salah. Nah, untuk account payable 69.300, di sini 3.900, notice payable 0, PPN payable 1.500, outcome 0, income 0. Nah, untuk Bank Permata itu 301 juta. Kemudian kita ke Android Capital, di sini 301, 365, 250. Di Android Dowing itu kasih minus 25.400. Kemudian untuk salesnya itu 503.300. Kemudian sales return 0, cost of goods sold 314, 100, prepaidnya 8.800, advertising materi 200, telepon 8.700, store supply event 4750. Kemudian bad debt-nya 16.100 dan depresiasi 16.500.
Untuk insurance 14.300. Untuk rent itu di 23.300. Kemudian untuk wage and salaries itu 36.300. Kemudian untuk other operating expense-nya itu 9.300.000. Untuk interest revenue ini 6.100.000. Kemudian di sini 9.480.000. Dan bank service charge-nya itu 6.600.000. Nah, di sini harusnya 0. Tapi ada selisih minus 37 juta. Nanti mungkin ada yang masih terlewat. Nanti akan saya cek terlebih dahulu. Nah, baik, jadi di sini seharusnya ini kan 0 ya. Tapi karena saya benar-benar kesalahan, ternyata di sini cash ending-nya kurang ya. Jadi harusnya di sini 41.520.000. Nah, jadi di sini sudah 0 ya untuk angkanya. Yang amount left to be allocated-nya itu 0, artinya antara debit dan kreditnya sudah balance. Kita klik OK. Kemudian kita ke account list. Kita cek lagi, di sini sudah sesuai semua. Cut. Nah, setelah memasukkan account list tadi dan juga tadi balance-nya ya atau nilai saldonya, sekarang kita akan membuat kartu customer dan juga supplier. Nah, untuk caranya kita ke card file, kemudian kita klik card list. Di sini kita ke customer. Pertama, di sini ada daftar customer, kita klik new. Dan untuk namanya Tekno Komputer. Dan di sini C001 untuk ininya Jalan Tirtayasa nomor 22 Bandung. Di sini state Bandung, state-nya Jawa Barat, country Indonesia. Untuk nomor teleponnya 022-623-0197. Dan kita klik new. Di sini Trans Komputer, nomornya C002
alamatnya Jalan Cileunyi Raya nomor 70, kotanya Bandung, state-nya Jawa Barat, country-nya Indonesia. Nomor teleponnya 022 723 5454. Kita klik new lagi dan Mega Komputer. Di sini C003 Jalan Sukasari nomor 12, sininya Bandung, state-nya Jawa Barat, country-nya Indonesia. Untuk nomor HP-nya 022 621 0164. Dan kita new lagi di sini Prima Komputer, kemudian C004, sini Jalan Jenderal Sudirman nomor 3. Dan di sini klik Bandung, sini Jawa Barat, dan sini Indonesia. Untuk nomor HP-nya 022 622 1234. Kita klik OK. Nah, di sini sudah masuk semua, data customer ada 4. Kemudian kita masukkan daftar supplier di sini. Kemudian kita klik new, sama seperti tadi caranya. PT Makmur Jaya, nomornya S001, alamatnya BEC lantai 1 nomor 12, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Telepon 022 630 9234. Kita new lagi di sini CV Setia Abadi, card ID-nya S002, kemudian alamatnya BIP lantai 3 nomor 31, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Untuk nomor HP-nya 022 380 2900. Lalu kita new lagi, di sini ada PT Lodan. Untuk card ID-nya S003, alamatnya ITC lantai 2 nomor 29, city-nya Bandung, state-nya Jawa Barat, country Indonesia. Kemudian untuk phone-nya 022 630 1234. Oke. Kita klik OK. Nah, di sini sudah masuk ya ketiga dari daftar suppliernya. Setelah membuat data customer dan supplier, kita akan membuat buku besar pembantu piutang dagang yang ada di sini untuk dimasukkan ke customer ini. Kemudian kita juga akan membuat buku besar pembantu utang dagang untuk ke supplier. Oke. Baik. Untuk caranya, kita close dulu yang ini, kemudian kita setup, kemudian ke balance. Nah, untuk piutang dagang kita ke customer balance, kita klik add sales, kemudian kita masukkan customnya. Di sini ada Tekno Komputer, termsnya diganti, kita ganti jadi Inter given, dan balance day-nya 30. Klik OK. Kemudian invoice kita masuk nomor faktur F11 garis miring 12, tanggalnya 25/11/2020.
memonya saldo awal piutang dagang totalnya 34 100. Di sininya nt, kemudian kita klik export dan kita record, klik OK, kemudian kita add cell lagi. Yang kedua untuk trans komputer, termsnya ganti juga in a given day, kemudian di sini 30, klik OK. Untuk faktornya F11-25 untuk tanggal 29 bulan 11 2020. Sini saldo awal piutang dagang. Nah, totalnya adalah 28.600. Kemudian teks kodenya NT. Oke, kita record. Kemudian kita ke sel lagi. Selanjutnya itu mega komputer. Termsnya diubah in a given days, di sininya 30, klik OK, kemudian F11/10, kemudian date-nya tanggal 23/11/2020, dan memonya di sini saldo awal piutang dagang. Total including text-nya itu 19.800. Ininya NT. Dan kita klik record, klik OK, kemudian kita lagi. Yang terakhir itu Prima komputer. Sini juga sama, di in a given days sama 30, invoice-nya F11/14, untuk tanggalnya 24 bulan 11 2020. Kemudian di sini diisi saldo awal piutang dagang. Kita masukkan di sini 300 dan di sini NT, dan klik record. Nah, di sini sudah masuk semua ya untuk invoice-nya. Jadi total penjualannya 8.800. Ini sudah sama dengan neraca saldo yang ada di awal itu sendiri. Jadi sudah sesuai dengan balance yang ada di akun receivable ya, yang sebelumnya, yaitu yang ini. Nah, ini sudah sesuai 85.800.000. Jadi sudah balance, dan di sini juga 0, sudah ada keterangan 0. Sekarang kita akan coba yang kartu utang dagang. Di sini tuh dia harus totalnya 69.300. Kita close dulu yang tadi sudah di close. Kemudian kita klik yang setup, ke balance, dan ke supplier balance. Dan kita add purchase. Kemudian di sini ada PT Makmur Jaya. Di sini kita ganti jadi in a given days, ininya 30, PO nya C15234, tanggalnya 23/11/2020, dan di sini saldo awal utang dagang dan jumlahnya 23.100. Di sini NT ya. Lalu klik record, klik OK, kemudian lanjut. Sini Setiabadi. Termsnya di sini the given days 30,
Teleponnya F1289 tanggal 20/11/2020, dan saldo awal utang dagang. Kemudian masukkan 17.600. Di sininya NT dan records. Yang terakhir itu ada PT Lodan. Di sini termsnya diubah. Di sini 30. Kemudian untuk PO-nya itu FK 2011. Di sini ada 28/11/2020. Di sini saldo awal utang dagang. Kemudian di sini 28.600 dan di sininya NT. Nah, di sini sudah congratulations. Karena di sini sudah sesuai. Jadi di sini 69.300 dan di account payable-nya juga 69.300. Kemudian kita close. Kalau udah balance, kemudian kita akan membuat daftar persediaan barang. Kita inventory di sini. Udah. Caranya kita ke inventory, kemudian kita ke item list, dan kita klik new. Di set item number kita masukkan 1230P, maksudnya I230P. Nama itemnya IBM P230. Kemudian I buy this item, ini di checklist. Yang ini dilingin ke 5110. Ini use account. Kemudian ini kita link ke sell, sudah benar. Dan yang ini kita link ke merchandise inventory. Nah, setelah sini kita isi kolom buying details. Di sini unit of measure-nya kita ganti jadi unit. Kemudian di sini kita masukkan PP. Setelah ini kita ke selling detail. Di kolom selling detail kita masukkan best sell price-nya itu adalah 16 juta. Dan di sini unit, dan di sini PPN. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian kita masukin yang selanjutnya, yaitu A60 PC, item name tracer P60, dan diklik I buy this item, I sell this item. Nah, di sini kita ke buying detail, nggak usah diisi, langsung selling detail. Ini 16 juta diganti jadi 12.500 dan klik OK. Nah, di sini sudah muncul dua persediaannya. Setelah membuat kartu persediaan, kita akan memilih untuk menghitung persediaan itu mau pakai metode apa. Jadi kita close, kemudian kita ke count inventory. Ke set item price dulu untuk mengecek metode untuk menghitung persediaannya itu mau pakai metode apa gitu. Kemudian kita ke average cost, kita klik OK. Kemudian kita akan masukkan saldo awal untuk persediaannya. Kita ke inventory di sini.
Di kontennya kita masukkan kuantitinya. Karena yang pertama itu ada 20, kita masukkan 20. Untuk yang laser itu ada 16. Kemudian kita klik adjust inventory. Di sini kita klik ke merchandise inventory, use account, kemudian kita klik continue. Kemudian untuk isi tanggalnya kita isi tanggal 31 12/2020. Untuk memonya kita isi saldo awal persediaan barang dagang. Oh ya, untuk ininya mengikuti yang November ini ya. Jadi 30 November 2020. Bentar ya. Oh baik, karena nggak bisa kita isi ke 13/12/2020 aja. Kemudian di item number kita masukkan price per unit itu 16 juta. Kemudian yang ini 12.500.000. Setelah itu, setelah dimasukkan unit costnya, kita klik record. Nah, selanjutnya adalah memasukkan transaksi-transaksi. Pertama di sini ada transaksi pelunasan piutang dagang atau dari penerima kas. Jadi di sini sudah terdapat bukti penerimaan kas dari Tekno Komputer. Untuk caranya itu kita ke sales, kemudian kita ke receive payment karena kita menerima ongkos, kemudian kita klik customer-nya itu adalah Tekno Komputer. Untuk amount receive-nya 3400. Payment methodnya kita cek, kemudian nomor fakturnya BKM 12/1 tanggal 3 Desember 2020. Kemudian kita ke amount applied. Nah, jadi di sini out of balance-nya jadi 0. Kemudian kita klik record. Kemudian untuk selanjutnya itu voucher kas kecil. Untuk ini kita close dulu, kemudian kita ke banking, kemudian kita ke spend money. Di sini untuk cash index-nya kita ganti jadi bank cash. Dan check number ini V12/2, tanggalnya 4 Desember 2020. Umumnya 975.000. Memonya ini pembayaran listrik dan telepon bulan November. Oke, kita ke X, kita masuk ke expense payable. Sini kita pilih yang telepon and electricity. Maksud saya yang expense payable ya.
Nah, kemudian kita langsung record aja. Setelah itu di sini ada faktur. Di sini ada penjualan kredit ke Trans Komputer. Nah, untuk caranya kita close dulu. Kita ke sales. Kemudian kita ke enter sales karena ini penjualan kredit. Di sini customernya kita beli. Oh ya, sebentar. Kita untuk layoutnya kita ubah jadi item. Dan untuk text and musicnya kita hapus. Untuk customernya itu Trans Komputer. Kemudian untuk termsnya edit jadi in a given, isinya 30. Kemudian di sini invoice-nya ini F12 strip 1 tanggal 6 Desember 2020. Untuk barangnya ada 9. Di sini I1230P. Untuk harganya ada di angka 18 juta. Barang yang kedua itu ada 7 ya. Barangnya itu ada A60. Sini harganya itu ada di 14 juta. Bukan di sini totalnya sama 286 juta. Ya, di sini juga sama 286 juta. Kita klik record. Transaksi berikutnya yaitu retur penjualan. Untuk retur penjualan ini kita masih di sini ya. Untuk returnya itu dari Trans Komputer, kita klik. Nah, tes inklusifnya, termsnya kita ganti-ganti. Paste 30, klik OK. Kemudian invoice numbernya NK 12/1 tanggalnya 7 Desember. Kalau retur penjual di bagian invoice-nya di sini itu kita kasih tanda minus di sini ya. Minus 2 untuk item I230P. Dan di sini juga ada minus 1 di A60 page sebesar 14 juta. Dan di sini juga diganti dari 14 juta. Nah, untuk totalnya itu 55 juta. Di sini juga sama 55 juta. Kemudian sini tetap 55 juta. Kemudian kita klik di item number.
Di sini jadi sales return. Kemudian di sininya juga sama, kita klik OK. Kemudian di sininya juga sama. Di sini jadi sales return. Kemudian kita klik OK. Setelah semuanya sama, di sini sudah sales return ya. Kita klik record. Kemudian kita register. Dan untuk tanggalnya, ini tanggal 1 bulan 1 2020 sampai 31/12/2020. Kemudian kita ke return and credits, dan di sini ada transaksi nota kredit yang terpenuhi itu ada di sini. Kita apply to sell. Kemudian kita samakan di sini 12/1, tanggalnya 7 Desember 2020. Nah, untuk sales return tadi itu pengembalian atas transaksi tanggal 6. Nanti kita klik tanggal apply di sini. Kemudian jadi di sini automatisnya bakal jadi 0. Nah, kemudian kita klik record. Kemudian kita close. Untuk yang terakhir kita diminta untuk data auditor itu. Jadi kita klik account. Kemudian ke komponen data auditor untuk mengecek apakah sudah benar atau belum. Kita klik next. Next lagi di sini. Tanggalnya ini 31/12/2020. Kita klik run review. Nah, jadi di sini sudah oke semua ya untuk akun-akunnya. Kemudian kita bisa langsung kita klik next. Kemudian kita run review lagi. Di sini sudah benar semua. Dan kita klik finish. Dan kita print report boleh. Dan Microsoft Tool ini kita print saja. Itu company data. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya terkait tutorial penggunaan aplikasi MyObi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.